Kira kedatangan tamu yang sangat spesial, mungkin udah perkenalan ya Bapak Adi Sholsadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Dimas Adi Putra dalam acara Talk Show Smanci. Ya, terima kasih. Kali ini kira kedatangan tamu yang sangat spesial, mungkin udah perkenalan ya Bapak Adi Sholsadi ya. Beliau sudah salahin ya Pak. Iya, mungkin udah kenal dari berbagai BMKG Pak. Kita di sini dalam acara toksi, mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit tentang apa itu bencana alam, bahkan sekitarnya khususnya di Kabupaten Sukabumi Pak. Nah, kita ngebahas dulu tentang BMKG. Nah, mungkin pasti udah banyak tahu nih adik-adik di belakang sana apa ini sudah sering mendengarnya, bahkan tidak asing lagi info dari televisi kah, dari Garwe kah, dari laptop yang gitu, dari sosial media. Kadang suka ada notif info BMKG tentang kejadian bencana alam ya gempa bumi khususnya. Nah, mungkin masih ada juga yang belum tahu apa sih itu BMKG, tugas dari BMKG itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa itu BMKG? Iya. Saya lempar lagi. Ada yang tahu nggak BMKG itu apa? Kebanyakan masih belum ada yang tahu. Ya, sering mendengar tapi belum tahu artinya. BMKG itu kepanjangannya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di mana BMKG itu merupakan lembaga non-departemen yang berada posisinya langsung di bawah Presiden. Jadi dia di luar kementerian. Nah, kalau BMKG itu sendiri memiliki struktur seperti ini. Dimulai dari BMKG pusat, yaitu di Kemayoran, Jakarta. Nah, itu di segala macam dari si unsur MK, KUG ada di sana semua. Nah, di situ ada 5 balai besar wilayah, yaitu Balai Besar Wilayah 1 di Medan, Balai Besar Wilayah 2 di Jakarta, Balai Besar Wilayah 3 di Bali, lalu Balai Besar Wilayah 4 di Makassar, serta Balai Besar Wilayah 5 di Jayapura, Papua. Dari 5 balai besar tersebut terdapat stasiun-stasiun ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, di mana tugas utama BMKG itu sendiri, tupoksinya meliputi tentang pengamatan meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika. Lebih rinci lagi, untuk meteorologi itu pengamatan biasanya untuk keadaan cuaca sesaat. Kalau klimatologi dari segi iklim, jadi dia cuaca biasanya dalam jangka waktu termnya lebih lama. Kalau misalnya geofisika itu biasanya lebih ke arah gempa bumi, tsunami, planet bumi, gravitasi, dan lain-lain. Nah, kalau ada satu lagi jurusan baru tuh namanya instrumentasi yang tadi saya jelaskan juga. Nah, itu dia biasa untuk meliputi kalibrasi, perawatan peralatan, dan biasanya dia lebih ke perawatan, lebih ke kalibrasi, dan juga perancangan sistem dari suatu software ataupun hardware seperti itu. Iya, Bapak kan menjalani pendidikan dari tahun 1999 ya di SD, bahkan sampai sekarang masih menjalani pendidikan. Ya, tentunya pasti pengalaman pasti sudah banyak tentang kejadian-kejadian, khususnya kejadian bencana alam di Kabupaten Sukabumi. Nah, ngomong-ngomong kejadian bencana alam apa saja sih yang sering terjadi di Kabupaten Sukabumi khususnya? Oke, untuk bencana di Kabupaten Sukabumi itu yang umum yang banyak terjadi biasanya itu tentang longsor dan angin kencang, angin tiup itu yang mendominasi. Namun tidak menutup kemungkinan juga itu biasanya faktor potensi lainnya yaitu gempa bumi dan tsunami. Itu juga merupakan faktor ancaman yang harus kita pelajari dan kita antisipasi karena waktunya tidak dapat diprediksi. Seperti itu. Yang namanya hidrometeorologi ya. Kayaknya pembahasan kali ini
menyambut juga ya tentang SMA Negeri 1 Cikidang, karena di SMA Negeri 1 Cikidang ada pembelajaran geografi tentang alam-alam. Bahkan SMA Negeri 1 Cikidang kemarin melakukan investigasi bencana alam bersama petugas damkar. Jadi bagaimana caranya untuk melindungi diri ketika ada bencana alam. Ngomong-ngomong, mungkin pasti ada sih yang sudah tahu, tapi juga ada yang belum tahu gimana caranya ketika kita menghadapi bencana alam, terutama bencana gempa bumi yang sering terjadi di daerah Kabupaten Surabaya. Oke, untuk gempa bumi, ya memang di Jawa Barat itu seismisitasnya sangat tinggi. Tadi bisa kita lihat juga dari pemaparan saya, banyak sekali epicenter gempa bumi dari tahun 2012 sampai 2022 aja itu sudah tercatat sekian ribu gempa bumi terjadi. Nah, bagaimana upaya mitigasinya? Bagaimana upaya kita melakukan perlindungan diri? Yaitu yang pertama, kita harus kenali dulu bencana apa yang kita hadapi. Gempa bumi. Gempa bumi berarti kalau terjadi gempa bumi, pertama kali yang harus kita lakukan jika kita dalam ruangan yaitu apa? Melindungi kepala. Yang paling pertama sebelum melakukan evakuasi, melindungi kepala. Jadi pastikan kepala kita terlindung dari benda-benda yang berjatuhan. Lalu yang kedua adalah mencari jalur evakuasi. Setelah kita melindungi kepala kita dan memastikan gempa bumi telah selesai dan kondisi aman, baru kita keluar dari bangunan. Dan juga mencari tempat evakuasi, di mana tempat evakuasi tersebut biasanya harusnya sudah dipersiapkan. Nah, ya oke, lanjut dulu. Dipersiapkan seperti mungkin ada di pinggir-pinggir dinding ini di luar ya Pak, di luar SMA Negeri 1 Cikidang sedang membuat jalur evakuasi khususnya bagi untuk bencana alam seperti gempa bumi. Jadi karena sekolah kita memiliki beberapa lantai, bahkan di atas juga ada, jadi kita melakukan untuk antisipasi terjadinya bencana alam tersebut, melakukan penerapan seperti adanya plan atau informasi tentang jalur evakuasi, karena kita memiliki 2 lapang luas seperti yang ada di depan panggung dan juga di lapang futsal di depan sana. Itu adalah titik kumpul bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikidang jika adanya bencana alam seperti gempa bumi. Nah, ngomong-ngomong gempa bumi, benar gak sih kalau ada gempa bumi kita suka ngumpet di bawah meja? Di bawah meja, bahkan di bawah kasur nih. Benar gak sih lebih aman sembunyi di bawah meja, apa lebih aman keluar untuk mencari ruang yang aman? Nah, ini pertanyaannya gampang-gampang sulit. Soalnya ini, kalau saya pribadi ya, kalau bicara pribadi ya, saya tidak mewakili instansi di dalam keluar. Kalau saya langsung keluar. Langsung keluar. Tapi masih ada nih. Ya. Kalau ada gempa langsung masuk ke dalam kursi nih. Secara teori memang sangat disarankan sekali untuk melakukan perlindungan terhadap kepala, berlindung di balik di bawah meja atau apapun itu benang keras lainnya, karena saat terjadi gempa bumi kita tidak tahu seberapa besar gempa bumi tersebut. Jangankan keluar ruangan, kita berjalan di tempat kita duduk aja terkadang itu pasti akan sulit karena sembari bergetar. Jadi makanya yang paling utama adalah menyelamatkan diri kita dengan cara melindungi kepala terlebih dahulu. Karena dengan melindungi kepala, kalau misalnya gempa bumi sudah selesai, kita bisa melakukan evakuasi. Dikhawatirkan kalau semua orang melakukan evakuasi itu akan terjadi penumpukan sehingga nanti malah timbul korban jiwa. Nah, kenapa saya bilang kalau saya cenderung keluar deh, karena satu, saya tidak berada di bangunan yang tinggi. Kedua, orangnya nggak ada speed sama saya bilang, itu saya langsung keluar biasanya. Tapi kalau misalnya rame kayak di sini tiba-tiba ada gempa, memang alangkah baiknya kita langsung ke bawah meja atau benda-benda keras lainnya atau bangkunya di atas kepala untuk melindungi jatuh. Karena gempa bumi itu tidak berbahaya. Perlu diperhatikan, gempa bumi tidak berbahaya. Yang berbahaya apa? Dampaknya, dampak susulan atas gempa bumi tersebut, misalnya bentuknya atap, robohnya tembok, pecahnya kaca, nah itu yang membahayakan. Berarti ada benarnya juga, ada nggak benarnya juga ya? Bukan nggak benar. Kalau saya pribadi, kalau misalnya berada di ruangan yang tidak jadi menyesuaikan saja ya, menyesuaikan baik ya. Kalau misalnya lagi tempatnya ini, tapi secara umum, secara teoritis memang seperti itu yang disarankan. Cuma kita harus kembali lagi baca situasi dan kondisi saat itu, detik itu, waktu itu juga, karena beda-beda situasi dan kondisinya. Jadi di situ dituntut kita untuk
berwawasan. Dari situ kita dituntut untuk tetap tenang, tetap berpikir secara jernih. Gimana nih kondisinya nih? Nggak mungkin. Berarti kita harus jangan kita memaksakan pula di kami ini mau keluar semua dalam waktu yang bersamaan, tidak mungkin bisa. Akhirnya penumpukan bangunan runtuh, tertimpa semua, tidak ada perlindungan. Paling kalau ada ini kan ada yang menahan. Iya. Apalagi lagi panik tentunya gak bisa berpikir secara cermat, gak tahu keluar kah atau dibawa ke sini ya. Tentunya tentang bencana gempa bumi, kita beralih ke bencana angin topan nih. Kan tadi kalau bencana itu gempa bumi kita bisa masuk atau ke bawah kolong meja, bisa juga keluar. Kalau angin topan kan kita keluar, bahkan di luarnya ada angin. Gimana nih caranya nih? Kalau misalnya untuk angin puting beliung, Iya. disarankan berada tetap di bangunan. Di bangunan. Tapi kita harus tahu dulu bangunan. Ada ini situasi kondisi. Iya, kokoh atau enggak kokohnya ya. Bangunannya seperti apa? Iya. Apakah layak untuk tempat kita melakukan evakuasi atau mengamankan diri kita? Atau bahkan kalau membahayakan kita, bangunan tersebut mudah rubuh. Jadi kita harus dituntut cermat di sini. Makanya semua bencana itu selain juga kita memiliki teori, pesan dari saya itu memiliki juga ketelitian dan kecermatan kita sebagai manusia dalam menyikapi situasi dan kondisinya juga. Ya mungkin kembali lagi ke situasi dan tempat terjadinya ya. Makanya pemahaman medan itu harus dipahami baik-baik. Makanya observasi lingkungan yang seperti Bu Tika bilang itu harus benar-benar dipakai untuk observasi. Jangan cuma oh ya ini, tapi kita nggak tahu ini fungsinya apa, oh bangunan ini seperti apa, itu letaknya gimana, bagaimana keadaan bangunannya, aman atau tidak, bagaimana misalnya menghadapi gempa bumi dengan kekuatan sekian kira-kira kuatkan di bangunan gitu. Dan observasi lingkungan seperti itu harus dilakukan setiap orang yang berada di suatu tempat gitu. Gempa bumi sudah, angin beliung sudah. Kita beralih ke banjir nih. Kalau banjir gimana? Karena jika kita terkena banjir dan juga bahayanya terdapat stop kontak listrik berada di bawah dekat lantai dan memungkinkan terjadinya tersengat listrik dan juga membahayakan untuk diri kita sendiri. Bahkan yang lain juga gimana tuh? Nah, untuk banjir itu kan makanya penguatan sistem peringatan dini banjir itu perlu ditingkatkan, terutama untuk daerah-daerah yang memang setiap tahunnya terdampak banjir. Kalau misalnya sudah biasa terdampak banjir, biasanya kan sudah tahu antisipasi yang perlu dilakukan. Biasanya kan banjir itu jarang ya terjadi di tempat yang baru. Biasanya tempatnya ya itu aja. Memang karena faktor alam, karena faktor juga lingkungannya juga, itu menyebabkan terjadi banjir. Maka dari itu, jika mau terjadi banjir, biasanya kita harus pertama kali amanin apa? Listrik. Jadi stop kontaknya dimatikan, MC-nya kita turunkan, matikan. Lalu habis itu pastikan gas kondisi aman, tidak dalam kondisi nyala ataupun terkoneksi. Maka dari itu perlu dilakukan hal-hal yang sedetail itu, persiapan untuk menghadapi banjir. Kalau sudah biasa terjadi banjir, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lain halnya banjir bandang ya, banjir bandang kan secara tiba-tiba, ya tidak harus cepat ya. Ngomong banjir itu sering terjadi faktor alam apa faktor lingkungan nih di daerah Kabupaten Sukabumi? Kalau untuk daerah Kabupaten Sukabumi, kemarin yang berdasarkan kejadian banjir yang di Cicurug ya, Cicurug Cibadak itu memang faktor utamanya karena alam. Karena curah hujan yang sangat tinggi, intensitas yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, itu biasanya terjadi perubahan muka air sungai itu sangat drastis, sehingga kalau misalnya pemeliharaan sungainya kurang, penataan lingkungannya kurang, itu bisa menyebabkan sungai meluap sehingga menyebabkan banjir. Nah, berarti kebanyakan ya Pardes itu faktor alam, real alam asli, bukan lingkungan. Ya, dipicu biasanya selalu faktor utama dulu dari alam. Faktor pendukung selanjutnya adalah dari manusia. Manusia itu terkadang banyak yang buang sampah sembarangan, itu faktor nomor satu ya penyebab terjadinya bencana banjir di lingkungan sekitar. Nah, terus tentang bencana longsor nih, secara tiba-tiba kan kita apalagi memiliki rumah di bawah tebing, kita nggak tahu nih kapan terjadinya, bahkan itu nggak mungkin tahu tentunya kapan terjadinya bencana longsor ya.
Nah, gimana nih cara supaya kita terhindar dari bencana longsor? Oke. Kalau misalnya yang paling baik adalah preventif. Iya. Kalau saya selalu sarankan selalu preventif. Perlu diingat, kita harus tahu kita tinggalnya di daerah mana. Itu kalau kita tinggal di daerah yang memang di daerah lereng, maka kita sudah tahu ini potensi longsor itu ada. Jadi longsor itu potensi di daerah yang memiliki kemungkinan yang curam biasanya. Nah, apa antisipasinya? Jangan tinggal di daerah yang seperti itu, jangan mendirikan bangunan di tempat yang berbahaya, yang berpotensi longsor. Ya, apabila sudah mulai memasuki musim hujan, kita harus perhatikan keadaan sekitar kita. Oh, itu miring curam, tidak ada vegetasi di atasnya, proses gundul, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi longsor di sana. Nah, kita juga perlu ini yang satu lagi nih yang perlu saya sampaikan juga. Mungkin banyak disepelekan sama orang-orang yang berada di Kabupaten Sukabumi itu masalah penataan lingkungan. Ya ini kembali lagi ya ke Pemda, jatuhnya ke Pemda, tapi penataan lingkungan itu sangat penting sekali. Jadi harus tahu bagaimana tempat yang untuk layak huni, bagaimana tempat yang layak untuk dibangun sebuah desa. Bahkan sebuah desa aja itu kadang-kadang berdiri di atas lahan yang tidak semestinya. Seperti kasus di kampung Nyalindung, di mana daerah tersebut memang daerah lereng dan juga sudah lama sebenarnya terjadi pergerakan tanah, sehingga seharusnya pemerintah setempat itu harus melakukan langkah tindak lanjutnya terhadap kasus tersebut gitu. Jadi harusnya melakukan evakuasi atau pemindahan. Jangan sampai tempat yang tidak layak untuk ditempati itu ditempati oleh manusia, apalagi dibangun sebuah desa. Itu lebih ke penata lingkungan dan lebih kembali ke pemerintah daerah biasanya. Intinya kembali ke diri kita sendiri ya. Iya. Tentunya kadang juga pemerintah sudah melarang, tapi kita bandel untuk memotong pepohonan apalagi di atas tebing secara liar bahkan berlebihan. Jadi seolah untuk memotong atau menebang pohon secara liar, apalagi ini rumah di atasnya tebing, kita sendiri yang memotong. Nah, imbasnya kepada rumah kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong, Bapak ini sekarang tugas di mana nih? Saya ditempatkan di pos observatori geofisika Pelabuhan Ratu. Tapi kalau secara unit saya berada di bawah stasiun geofisika Kelas 1 Bandung. Jadi, saya pegawai stasiun geofisika Kelas 1 Bandung yang ditempatkan di pos observatori geofisika Pelabuhan Ratu. Dari pendidikan dari 1999 dari sekolah dasar, bahkan sampai sekarang belum selesai menjalani pendidikan ya, belum selesai. Banyak sekali pengalaman yang didapat dari hal kecil sampai hal besar. Nah, mungkin tadi juga sudah banyak dijelaskan ya dari awal hingga akhir, mungkin tentang bencana alam itu tadi kita tentang bencana bumi yang sering terjadi di daerah Kabupaten Sukabumi, banjir, longsor, bahkan angin beliung, dan juga cara untuk menghadapi ketika kita terjadinya bencana tersebut ya. Mungkin kita mungkin itu saja pertemuan kita kali ini Bapak tentang kejelasan BMKG dan bencana alam di kawasan sekitar daerah Kabupaten Sukabumi ya. Jadi jangan lupa kepada adik-adik di belakang sana tentang pentingnya dan bahayanya bencana alam di lingkungan sekitar, bahkan di daerah Kabupaten Sukabumi, dan jaga lingkungan kita sendiri ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, untuk tidak menebang pohon secara liar. Mungkin itu saja. Saya Dimas Adi Putra, pamit undur diri. Terima kasih kepada Ustaz Sadin.